Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Dan di segmen rehabilitas kali ini kita akan membahas HP yang harganya 1,5 juta aja, tapi dia memiliki fitur yang sangat-sangat fleksibel. Dan perkenalkan, ini adalah Sony Xperia XZ3. Jadi Sony Xperia XZ3 ini di launching Agustus 2018, jadi sekitar 4 tahun lalu, dan harga globalnya itu 13 juta rupiah. Itu harga global ya, belum pajak dan belum sampai sini. Kalau sampai sini biasanya lebih mahal. Dan sekarang 4 tahun setelahnya harga bekasnya turun 10 kali lipat. Hampir 10 kali lipat, jadi harganya itu sekitar 1,5 juta rupiah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan dengan harga 1,5 juta, menurut saya Sony Xperia XZ3 ini benar-benar worth it banget. Biasanya kalau kita ngebahas HP-HP yang rehabilitas, contohnya seperti LG Velvet kemarin yang harganya 3,8 juta, itu performanya masih sama lah kalau dibandingkan dengan HP baru yang harganya juga sama dengan LG Velvet. Tapi untuk Sony Xperia XZ3 1,5 juta ini, kalau baru pasti kita 1,5 ya dapatnya kayak Advance, Evercost atau HP entry level yang lain. Tapi untuk Sony Xperia XZ3 ini enggak, worth it banget. Fitur flagshipnya masih banyak dan masih relate kalau digunakan di tahun 2022. Nanti akan kita bahas, tapi sekarang kita unboxing dulu. Dengan harga 1,5 juta ini kita dapat apa aja. Sebenarnya ada yang jual 1,3, 1,4, tergantung kondisi ya. Jadi kalau kita lihat di penjualnya itu ada yang shadow 85%, shadow 97%, ada yang nggak full set, dan kebetulan saya beli yang 1,5 ini full set dengan keterangan sellernya 97% shadow. Dengan keterangannya mulus. Tapi apakah beneran mulus? Kita coba lihat. Dan untuk packagingnya ini beneran XZ3 ya. Cuman apakah ini memang packaging aslinya saya juga nggak tahu. Dan kalau untuk spesifikasinya, kamera belakangnya itu 19 megapiksel. Kamera depannya 13 megapiksel. Walaupun memang nggak kayak HP entry level atau mid range sekarang yang 50 megapiksel, 64 megapiksel. Tapi ini Sony. Beda ya, walaupun resolusinya kecil, nanti kalian akan lihat sendiri gimana kualitas kameranya. Dan untuk layarnya ini resolusinya juga udah QXD, support XDR, dan karena Sony dia juga sudah support dengan Triluminous display dan juga X Reality Engine. Untuk portnya udah USB-C, ini standar, baterainya kecil ya, ciri khasnya HP Jepang itu kecil-kecil banget, 3300 mAh, dan untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 845. Dan untuk memori RAM-nya kalau di boxnya ini 6GB dengan internal 64, dan dia juga sudah memiliki sertifikasi IP68. Nah, ngomongin RAM, ini kayaknya bukan box aslinya ya, karena kalau saya lihat di sellernya atau saya lihat di AIDA, itu dia RAM-nya 4GB. Sebenarnya HP ini udah saya buka dan udah saya coba juga, cuman biar kalian tahu, misalkan kalian keluarin 1,5, second itu dapat apa aja. Jadi pertama kita udah dapat case di sini ya. Case-nya transparan, dan untuk warna yang saya pilih atau dikasih sellernya ini warna-warna putih seperti ini, dan di bagian belakangnya ini dia udah pakai Corning Gorilla Glass 5, di bagian depannya juga sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5, serta layarnya ini ada kayak semacam edge-nya gitu. Jadi walaupun umurnya 4 tahun, kalau kondisi mati dia kayak flagship masih ya, cuman kalau nyala frame-nya lumayan tebel, nanti kita lihat. Terus di bagian belakang sini dia ada fingerprint, sayangnya ya, karena layarnya ini udah pakai AMOLED tapi nggak pakai in-display fingerprint. Terus ini ada kameranya satu aja, jadi nggak kayak HP sekarang yang dual kamera atau triple kamera, tapi resolusinya udah 19 megapiksel. Terus di atasnya ada LED flash. Di bagian kanannya ada volume up and down, tombol power, terus di sini ada tombol shutter. Di bagian bawah ada USB-C, tombol mic, ini ada segel garansi dari sellernya. Terus di bagian kirinya nggak ada apa-apa. Di bagian atasnya ada SIM tray. SIM tray-nya ciri khas Sony, jadi nggak usah pakai SIM ejector. Kita tinggal tarik aja. Dan dia single SIM dengan bisa di-extend micro SD. Sekarang kita coba untuk pasang langsung kartu Telkomsel ya. Karena untuk HP-HP bekas kayak gini, kita harus tanya ke sellernya. Ini sinyalnya aman nggak? Karena biasanya HP bekas itu rawan nggak ada sinyal. Jadi sekarang kita masukkan dulu sambil kita nyalakan. Wih, saya hampir lupa ya untuk di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Saking excitednya bahas HP-nya. Jadi kita dapat buku garansi. Wah, ini saya juga nggak tahu sellernya ngeprint sendiri atau memang di boxnya ada. Terus kita juga dapat adapter, yang adapternya ini kalau saya ketok-ketok gini dia getar semua ya, jadi kopong. Jadi ya kayaknya sih ini OM. Terus kita juga dapat kabelnya ini Type A to Type C. Dan juga ada dongle audio jack to Type C, karena XZ3 ini di port bawahnya nggak ada untuk audio jack. Terus kita juga dapat earphone ya, made in China. Nah ini Sony buatan Jepang.
Jadi apakah ori? Oke, jadi kalau kalian lihat di sini udah ada ya 4G, Telkomselnya aman, dan coba kita ketik apa aja lah di Google untuk ngetes internetnya aja. Ya, dan bisa ya, nggak ada logo WiFi, ini pakai Telkomsel langsung. Dan tampilan awalnya dari Sony XZ3 ini, karena ini bukan versi resmi Indonesia ya, jadi banyak banget bloatware-nya dan pakai huruf kanji semua yang saya nggak tahu artinya. Dan Sony itu terkenal dengan ini, mana nih, SADSense-nya. Nah, ada multi window-nya kalau misalkan kalian pengen pakai one-handed mode. Nah, ini kalau kalian lihat kan dia RAM-nya 4 GB dengan internalnya 64 GB ya. Cuman kalau di box-nya tadi katanya 6 GB 64. Bukan salah sellernya sebenarnya, karena di judul dan juga di deskripsinya itu 4 GB. Salah box-nya ya, kayaknya box-nya ini memang box-box yang ngawur gitulah. Pokoknya ada box-nya. Dan untuk sistem Android-nya dia 10 dan udah saya coba update, nggak dapet Android 11. Ini udah update yang paling baru dari Sony XZ3. Dan first impresi saya ketika nginstal beberapa aplikasi di Sony XZ3 ini, yang enak itu adalah vibration motor feedbacknya atau haptic feedbacknya, yang feel-nya udah kayak Sony flagship. Jadi kalau kalian pengen dengerin suaranya kayak gini nih. Jadi yang getar itu cuma huruf yang ditekan. Jadi kalau misalkan kita tekan huruf 5, yang getar cuma huruf 5-nya aja, nggak keseluruhan bodinya seperti HP entry level atau HP mid range. Terus kalau ngomongin Sony, yang paling saya suka dari Sony itu adalah kamera. Bahkan studio di KID ini kameranya pakai Sony semua. Tapi Sony yang DSLR dan juga full frame ya, bukan Sony HP untuk video YouTube-nya. Dan sekarang kita cobain untuk kameranya ya. Wah, gila gak ya? Harga 1,5 juta. Kameranya kalau kalian lihat, wah masih oke banget. Walaupun memang kelemahannya dia nggak ada telefoto, nggak ada ultra wide-nya, dan nggak ada mode malamnya. Cuman untuk hasilnya masih karakternya Sony banget. Sekarang kita coba aja di luar biar banyak objek yang bisa kita foto. Terus selain kamera, fitur yang juga worth it di harganya 1,5 juta ini adalah fitur entertainment-nya. Pertama, untuk Netflix dia udah memiliki Security Wideband L1, jadi udah Full HD, tapi sayangnya dia nggak punya Dolby Vision dan juga Dolby Atmos. Tapi dia memiliki Triluminous Engine dan juga X-Reality-nya Sony, yang nanti akan saya perlihatkan. Cuman sekarang kita coba untuk nonton konten Netflix dulu, karena saya mau nunjukin sesuatu. Jadi Sony Xperia XZ3 ini memiliki yang namanya Dynamic Vibration Feedback ya. Jadi kalau misalkan kita tekan tombol volume, di bagian kanan tuh akan muncul Dynamic Vibration. Dan feel-nya ini mirip seperti stick PS5. Jadi kalau misalkan kalian main Spider-Man Miles Morales contohnya, terus ada mobil lewat, itu kan sticknya akan getar ya. Dan getarnya itu mengikuti kayak semacam lewatnya mobil itu. Ini sama juga di Squid Game. Jadi kalau misalkan ada mobil lewat, dia akan getar, Dynamic Vibration Feedback ya. Cuman ya ini fitur-fitur yang menarik, tapi menurut saya sih nggak kepake. Karena kadang dia kayak getarnya itu ngawur, jadi gak ada apa-apa juga ikut getar. Yang ada jadi kayak, oh kok getar-getar sendiri gitu. Terus selain udah memiliki dynamic vibration, untuk layarnya ini juga sudah menggunakan layar POLED dengan dimensinya 6 inch dan 18:9 screen to body ratio. Jadi ya kalau dibandingkan dengan Sony Xperia yang sekarang yang 21:9, ranah-ranah sinematik ini agak kurang sih ya. Ya kalau dibandingkan dengan HP-HP Sony yang sekarang, Sony Xperia One yang aspek rasionya 21:9, ya kalau saya sih lebih suka yang 21:9 ya, itu kayak bener-bener ciri khasnya Sony. Terus selain memiliki fitur Triluminous Engine dan juga X-Reality, untuk layarnya ini juga kita bisa custom. Jadi kalau misalkan kalian pengen warnanya lebih muncul, bisa pakai Super Vivid, standar ya, mode standar, dan profesional ini warnanya akan lebih flat. Tapi kalau saya lebih suka Super Vivid ini karena ketika digunakan untuk nonton konten yang berwarna-warna itu kayak lebih hidup aja. Tadi saya bilang kalau misalkan biasanya HP-HP rehabilitas yang kita bahas itu performanya sama dengan HP baru yang range harganya sama. Tapi Sony Xperia XZ3 ini enggak, performa Antutu 9-nya masih dapat sekitar 243.000. Jadi mirip-mirip dengan MediaTek Helio G80, G88 di Infinix yang kita review kemarin. Terus kalau untuk performa Geekbench 5-nya, single core dia dapat 458, multicore-nya 1470. Wah, layarnya ini benar-benar bagus banget, layar Sony banget. Sayangnya dia frame-nya atas bawahnya ini dagunya masih lumayan tebel ya.
Dan edge-nya pun juga kurang ke sini, kurang tipis. Tapi wajar ya, namanya HP yang umurnya udah 4 tahun, udah lama juga. Lanjut untuk GPU-nya. Jadi GPU-nya ini dia pakai Adreno 630 dan untuk performa benchmark sintetisnya di Slingshot Extreme dia dapat skor 4220 dan tadi juga udah sempat saya tes untuk stability-nya. Untuk di wildlife stress test dia dapat 94,9%. Ya kalau dibilang bagus enggak juga ya. Biasanya itu 96 atau 99 ke atas. Dan yang paling parah adalah di wildlife extreme testnya. Dia 85% aja. Dan memang penyakitnya Sony XZ3 ini dia cepet banget overheat. Ketika saya coba main Genshin Impact dan kalau dia overheat ada notif. Terus kalau dia udah overheat, kameranya nggak bisa dipakai. 4K aja kalau misalkan kalian shoot 4K sekitar 15 atau 20 menit, dia juga overheat dan bakalan ada notif, kameranya nggak bisa dipakai. Dan kalau kita gunakan untuk main Genshin, saran saya jangan sih ya, karena memang dia bakalan oke di 5-10 menit awal. Tapi setelah itu, setelah panas dia bakalan drop frame rate banget sampai HP-nya itu nge-freeze dan ada notif kalau dia nggak bisa main Genshin karena udah overheat. Tapi kalau digunakan untuk main PUBG masih oke. Snapdragon 845-nya ini dapat settingan smooth extreme. Cuman walaupun dapat settingan smooth extreme, dia nggak bisa stabil di 60 fps. Jadi dia fluktuatif di antara 30 sampai 40. Jarang drop di 30, jadi kalau PUBG masih oke lah. Terus karena dia mantan flagship yang dulu harganya 13 juta, tentu aja dia juga sudah memiliki fitur NFC. 1,5 juta NFC punyanya Sony. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk NFC-nya. Wah ya. Jadi untuk NFC-nya walaupun ini versi Japan tapi tetap bisa dipakai. Lanjut untuk sensor-sensornya dia juga udah lengkap. Sensor gyronya juga sudah pakai hardware bukan pakai virtual ya. Jadi buat kalian yang main PUBG pakai sensor gyro oke. Dan untuk kameranya bisa lebih stabil dengan gyro. Sekarang kita cobain untuk touch sensitivity-nya. Apakah dia udah support 10? Harusnya sudah sih ya karena kan dia mantan flagship. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi untuk touch-nya dia udah support dengan 10. Bukan perkara apakah kalau misalkan kita pakai HP 10 jari kan nggak mungkin. Jadi kalau semakin banyak touch sensitivity-nya, layarnya juga akan lebih responsif. Kalau tadi layarnya kita cobain di Netflix udah Full HD, kalau di YouTube sekarang kita coba juga ya, karena dia sudah support HDR. Jadi ini kalau misalkan support, nah iya, jadi dia ada di resolusi 2160p dan support 60 fps dengan HDR. Kita coba untuk kualitas layarnya. Wih, kalau untuk layarnya sih di harga 1,5 juta OLED-nya ini masih oke ya. Tuh. Dan kalau dibilang shadow, ini punya saya ini nggak shadow ya, karena memang kata sellernya itu ada yang shadow, ada yang enggak, dan punya saya ini enggak sih. Nah. Dan untuk kualitasnya di harga 1,5 juta sih menurut saya kualitasnya ini masih oke banget dan speakernya juga udah stereo. Wah ya, jadi kalau kalian lihat kualitasnya wah masih Sony banget lah ya, layarnya wah dengan harga 1,5 jutanya sekarang ya menurut saya sih masih worth to buy banget. Dan untuk stereonya dia juga udah flagship karena dia udah dual stereo, tapi ini kalau misalkan suara atasnya saya tutup kira-kira seperti ini. Kalau misalkan saya lepas, wah imbang loh ya. Biasanya HP-HP yang 2 atau 3 jutaan itu stereo tapi bagian atasnya itu kayak lebih kecil gitu. Tapi kalau ini enggak nih, rata. Jadi kalau bagian bawahnya saya tutup, nah seperti ini. Wah, imbang. Keduanya imbang dan suaranya menurut saya masih oke walaupun umurnya 4 tahun ya. Masih kerasa imersif. Cuman yang jadi masalah di Sony Xperia XZ3 ini sayangnya adalah baterai ya. Baterainya kecil banget, nggak ada 4000 mAh. Dan ketika saya gunakan itu 89% di jam 15.46. Dan dia tinggal 29% itu di jam setengah 8. Tapi ini saya pakai download, pakein kamera 4K-nya, saya coba-cobain. Jadi full dipakai itu ya. Tapi ya tetap menurut saya kapasitas baterainya ini kecil dan dia juga cepet habis baterainya. Kalau untuk waktu pengecasannya lumayan cepat, tapi saya pakai cas laptop Huawei saya yang 65 watt dan dia support fast chargingnya 18 watt. Jadi masuk dayanya juga tetap 18 watt. Dan hasilnya dari jam setengah 3 pagi itu 14%. Dan jam setengah 4 itu 85%. Jadi 14% ke 85% dia butuh waktu sekitar 1 jam. Ya nggak cepet-cepet banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Sony Xperia XZ3 kali ini. Yang menurut saya dengan harganya yang bekas sekarang ya 1,5 juta. Ini nggak ada musuhnya sih ya. Menurut saya kalau misalkan kalian beli HP baru pun nggak bakalan dapet HP yang fiturnya sebagus ini, kameranya sebagus ini. Karena biasanya HP yang 1, sekian entry level itu
ciri khas kameranya itu kayak webcam gitu. Terus fitur-fitur flagshipnya juga masih banyak seperti wireless charging, IP68, terus haptic motor feedbacknya enak, NFC, AMOLED dengan resolusi QHD dengan fiturnya Sony Triluminous Engine dan juga X-Reality. Wah, curve juga, cuman sayangnya agak lumayan gede dimensinya dan untuk dagunya lumayan tebal, ya flagship 4 tahun lah. Dan kekurangannya yang paling bikin saya males adalah bloatware-nya, karena ada beberapa bloatware yang nggak bisa dihapus. Dan juga baterainya ini cepet banget habis. Nah ini aja udah tinggal 60%, tadi 85% ya. Tapi untuk lainnya dengan harganya yang sekarang 1,5 juta, menurut saya sih untuk HP bekas, meskipun dia diversuskan HP bekas yang lain atau dia versuskan HP baru, menurut saya ini masih rajanya sih ya. Jadi 1,5 juta udah dapat flagship. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.